Koinfeksi CMV pada pasien HIV yang memulai terapi antiretroviral memiliki hubungan dengan luaran klinis pada penelitian HIV. Karena antibodi spesifik CMV bukan merupakan marker yang ideal untuk menilai manifestasi klinis pada pasien HIV yang memulai terapi antiretroviral, maka pada penelitian ini diteliti marker imunologi manakah yang paling berguna untuk memprediksi konsekuensi klinis pada pasien HIV. Apakah sel T gamma delta atau proporsi sel natural killer dengan markernya. Berikut adalah metode penelitian yang digunakan dalam studi ini. Pertama-tama, darah tepi pasien HIV diambil untuk kemudian dipisahkan bagian plasma darah dan sel limfosit. Kemudian dilakukan analisis menggunakan flow cytometry untuk menilai profil sel T gamma delta dan sel natural killer. Selanjutnya, plasma darah dilihat menggunakan metode ELISA untuk mengukur titer antibodi terhadap sitomegalovirus. Selanjutnya, untuk melihat viral load baik HIV dan sitomegalovirus digunakan kuantitatif PCR. Observasi ini dilakukan dalam 2 waktu, yaitu sebelum terapi antiretroviral dan 6 bulan pasca mendapatkan terapi antiretroviral. Hasil laboratorium tersebut kemudian dianalisis dengan luaran klinis pada pasien HIV yang memulai terapi antiretroviral, terdiri dari data kardiovaskular untuk melihat faktor risiko penyakit kardiovaskular melalui pengukuran penebalan karotid intima atau CAMT, serta dilengkapi dengan data neurokognitif yang meliputi data perbaikan fungsi kognitif secara umum dengan domain atensi dan konsentrasi, memori, fluensi, fungsi eksekutif, serta fungsi motorik. Hasil pada penelitian ini menunjukkan terdapat proporsi yang rendah pada sel natural killer CD56 low jika dibandingkan dengan kontrol sehat. Hasil berikut menggambarkan korelasi negatif antara sel NK CD56 dan sel NK CD56 dengan FCR gamma negatif terhadap antibodi spesifik CMV sebelum pasien memulai terapi. Hal ini menunjukkan bahwa sel NK mungkin memiliki fungsi protektif, namun jumlah sel NK yang rendah menyebabkan infeksi CMV tetap persisten pada pasien HIV. Selanjutnya adalah hasil pada sel T gamma delta. Pasien HIV memiliki proporsi yang terbalik pada sel T gamma delta 2 positif terhadap V delta 2 negatif jika dibandingkan dengan kontrol sehat. Artinya, terdapat kenaikan jumlah V delta 2 negatif dan penurunan V delta 2 positif pada pasien HIV. Hasil berikut ini menunjukkan peran CMV dalam penurunan jumlah sel T delta 2 positif. Terdapat korelasi negatif antara viral load dan antibodi CMV terhadap sel T delta 2 positif pada pasien HIV. Infeksi HIV juga turut berperan dalam proporsi sel T delta 2 positif dan V delta 2 negatif. Pasien HIV yang memiliki viral load tinggi dan CD4 rendah akan cenderung memiliki jumlah V delta 2 negatif yang lebih tinggi. Sehingga di sini HIV juga berperan cukup penting dalam mempengaruhi proporsi V delta 2 positif dan V delta 2 negatif pada pasien HIV yang memulai terapi antiretroviral. Infeksi HIV. CMV juga berperan dalam memediasi peningkatan ekspresi marker aktivasi imun pada pasien HIV, yaitu HLA-DR. Baik pada sel T gamma delta, V delta 2 positif, dan V delta 2 negatif, seperti yang ditunjukkan pada gambar A dan pada gambar B. Nah, di mana peningkatan jumlah antibodi CMV pada pasien HIV sebelum terapi berbanding lurus dengan peningkatan imun aktivasi. Imun aktivasi ini menurun pada
bulan ke-6 pasca terapi antiretroviral. Akan tetapi, jika dilihat proporsinya dibandingkan kontrol sehat, maka persentase imun aktivasi pada pasien HIV tetap lebih tinggi. Apa yang dapat kita pelajari dari varian sel T V delta 2 negatif yang tidak umum di peredaran darah tepi dan secara normal banyak pada jaringan atau organ? Berdasarkan penelitian sebelumnya, ekspansi sel T gamma delta pada infeksi CMV mungkin dapat meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular. Penelitian ini sebelumnya dilakukan pada pasien transplantasi ginjal. Kemudian, biopsi pada lesi aterosklerosis menemukan sel T gamma delta dengan V delta 2 negatif paling banyak ditemukan pada lesi tersebut. Kemudian, studi lain juga menunjukkan bahwa pada plak aterosklerosis ditemukan sel T yang mengekspresikan marka sel T memori dan juga marka aktivasi atau HLA-DR. Pada penelitian ini, kami melakukan analisis hasil laboratorium dianalisis dengan manifestasi klinis yang ditemukan. Hasil berikut menunjukkan korelasi V delta 2 negatif terhadap peningkatan ketebalan pembuluh darah karotid intima atau CIMT pada pasien HIV. Nah, korelasi positif ini ditemukan pada pasien HIV dengan CMV DNA positif sebelum pasien tersebut memulai terapi antiretroviral terapi. Sehingga dapat dilihat bahwa korelasi paling kuat terdapat pada pasien dengan CMV DNA positif sebelum terapi antiretroviral terapi. Nah, kemudian fungsi kognitif pada pasien HIV secara umum meningkat pada terapi antiretroviral setelah 6 bulan, kecuali fungsi memori. Dan CMV berkorelasi negatif dengan fungsi memori pada pasien HIV. Menariknya, sel T V delta 2 positif menunjukkan korelasi positif terhadap fungsi memori dan kognitif, sehingga sel ini berpotensi memiliki fungsi protektif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pada pasien HIV memiliki jumlah total sel natural killer yang rendah. Kemudian pasien HIV memiliki rasio terbalik dari proporsi sel gamma delta V delta 2 positif dibandingkan dengan sel T gamma delta V delta 2 negatif. Hal ini sama sekali berbeda jika dibandingkan dengan kontrol sehat. Kemudian pada pasien HIV terdapat peningkatan marka imun aktivasi, yaitu HLA-DR pada sel T sebelum terapi antiretroviral. Hal ini menandai bahwa terdapat peningkatan aktivasi imun pada sel T. Berdasarkan luaran klinis, maka V delta 2 negatif yang mengekspresikan penanda aktivasi imun terkait dengan peningkatan CIMT pasca 6 bulan terapi antiretroviral terapi. Kemudian total V delta 2 positif menunjukkan korelasi positif yang lemah dengan Z-score neurokognitif dan memori pada pasien dengan beban infeksi CMV yang lebih rendah. Sehingga saran dari penelitian ini adalah CMV dapat berkontribusi pada aktivasi imun yang mengarah pada deplesi sel T V delta 2 positif. Sehingga kajian tentang mekanisme yang mengatur deplesi sel T V delta 2 negatif akan menjadi penting untuk pengembangan intervensi terapi. Sehingga terapi pada pasien HIV harus dapat menjaga keseimbangan imunitas dan mampu mengendalikan aktivasi imun yang persisten. Hasil intervensi meningkatkan kualitas dan rentang hidup pasien HIV. Penelitian ini menemukan peran protektif dan patologis dari sel
dari sel V delta dari patologi sel kekebalan pada pasien HIV, yaitu sel T V delta 2 negatif terkait dengan faktor risiko penyakit kardiovaskular dan linier dengan tingkat antibodi reaktif CMV. Kemudian V delta 2 positif menunjukkan hubungan positif dengan fungsi memori pada pasien HIV. Sel-sel ini dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya untuk memprediksi hasil klinis pada pasien HIV yang memulai terapi antiretroviral. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada berbagai pihak yang turut serta berkontribusi dalam berjalannya penelitian ini yang telah berjalan hampir selama sekian tahun. Yang pertama kepada JK Study, kemudian untuk rekan-rekan di Pusat Riset Virologi dan Kanker Patobiologi FKUI, kemudian Departemen Mikrobiologi di mana Prof. Amin, Dr. Vera, dan Dr. Budi menjadi pembimbing, kemudian Pokdisus RSCM di mana penelitian ini diselenggarakan, serta tak lupa untuk seluruh pasien HIV yang turut berpartisipasi pada penelitian ini dan bersedia untuk memberikan sampelnya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kolega dari Curtin University yang telah membantu dalam aspek teknis dalam penelitian ini, serta tak lupa Rumah Sakit Kanker Darmais di mana telah memberikan fasilitas flow cytometry untuk dapat memberikan pelayanan sehingga penelitian ini dapat berlangsung. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada DAAD yang telah memberikan bantuan beasiswa untuk menjalankan studi S3. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Saudara Ibnu Agus Arianto, Sarjana Sains, Master of Biomed. Baiklah, ada 6 penguji nanti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan kita punya 2 penguji dari luar. Tentu nanti saya akan minta beliau menyampaikan pertanyaan in English dan tentu saya berharap Anda menjawabnya juga in English. Baik, sebelum kita memulai, saya bertanya dulu apakah Anda siap untuk menjawab pertanyaan dan sanggahan dari para penguji? Ya, siap, Prof. Baik, terima kasih. Pertama saya persilakan kepada Dr. Vera Ibrahim, PhD, spesialis mikrobiologi klinik konsultan untuk mengajukan pertanyaan dan sanggahannya. Silakan, Dr. Vera. Terima kasih, Prof. Ari. Selaku ketua daripada ujian ini. Pertama-tama saya tentu mengucapkan selamat kepada Saudara Ibnu, Saudara Promovendus yang telah sampai pada tahap ini dan dengan sangat baik, dengan hasil yang sangat baik yang kita bisa lihat dari publikasinya maupun yang telah dipaparkan. Dan kita ketahui bahwa penelitian mengenai HIV ataupun CMV itu kan sudah banyak sekali dari berbagai aspek yang tentunya kita berusaha untuk bisa mendapatkan bagaimana kita caranya bisa mengobati pasien itu tentu kalau bisa sembuh sangat baik. Jadi berbagai strategi telah dilakukan. Nah, dengan melihat tadi hasil yang diperoleh, tujuan dari penelitian ini kan terakhir itu seperti sarannya adalah bisa digunakan untuk bisa membuat suatu protokol yang baik. Nah, apakah bisa dijelaskan oleh Saudara Prof. Mevendus bahwa implementasi dari hasil penelitian ini nanti untuk kedepannya itu seperti apa? Langsung Prof atau langsung dijawab atau bagaimana, Prof? Ya, silakan dijawab oleh Saudara Ibu. Ya. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Dr. Vera Ibrahim, PhD, spesialis mikrobiologi klinik konsultan. Perkenalkan, saya menjawab sebagai berikut. Nah, mengenai pertanyaan Dr. Vera, implementasi dari hasil penelitian ini adalah kami mencoba
mencari marka imunologi yang memiliki peran yang akan berkaitan dengan manifestasi klinis pada pasien HIV yang mendapatkan terapi antiretroviral. Nah, marka pada penelitian ini yaitu sel T gamma delta B delta 2 negatif, proporsinya sangat tinggi pada pasien HIV dan terbalik dibandingkan dengan kontrol sehat. Tentu saja marka ini berpotensi untuk dapat digunakan sebagai prediktor untuk resiko penyakit kardiovaskular pada pasien HIV. Namun tentu saja akan memerlukan data lebih lanjut seperti itu, Prof, untuk dapat diimplementasikan dalam penilaian klinis sehari-hari. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, tadi kan sudah dijelaskan atau dipaparkan bahwa pemeriksaan daripada sel T gamma delta 2 minus ini itu berkorelasi dengan antibodi CMV reactivity ya. Jadi apakah kita bisa ketika pasien HIV akan mulai diterapi dengan ART tadi, kita apakah harus memeriksa mengenai posisi daripada sel tersebut ataupun tadi antibodi daripada CMV-nya apa, sehingga kita bisa memberikan penata laksanaan yang maksimal. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Dr. Vera Ibrahim, PhD spesialis mikrobiologi klinik konsultan. Nah, betul, Dok. Kemudian ada satu lagi marka yang menurut saya lebih penting untuk dijadikan prediktor, yaitu keberadaan CMV DNA pada pasien HIV yang memulai terapi antiretroviral. Karena hampir semua pasien HIV merupakan CMV seropositif. Namun tidak semua pasien HIV menunjukkan CMV DNA pada darah tepinya, Dok. Nah, sehingga mungkin marka yang dapat digunakan jika nantinya diaplikasikan adalah CMV DNA, kemudian sel T gamma delta B delta 2 negatif yang mengekspresikan marka imun aktivasi HLA-DR. Terima kasih. Baik, mengenai yang CMV DNA itu apakah untuk melihat reaktivasi atau hanya untuk, jadi semua yang pasien HIV kita periksa CMV DNA, kalau dia positif itu akan melihat nanti kemungkinan kita bisa prediksi seperti apa hasilnya, atau bahwa CMV DNA itu hanya untuk melihat positif saja atau melihat reaktivasi? Terima kasih atas pertanyaannya, Dok. Nah, untuk CMV DNA dapat melihat adanya indikator infeksi aktif dari sitomegalovirus pada saat tes tersebut dilakukan. Sedangkan jika kita melihat CMV antibody, kemungkinan antibody tersebut merupakan indikator infeksi sebelumnya, kecuali ada peningkatan titer antibodi pada pasien tersebut. Nah, sehingga CMV DNA dapat digunakan sebagai indikator adanya aktivasi infeksi CMV yang sedang berlangsung. Terima kasih. Mungkin kalau untuk yang CMV DNA kita harus melihat dulu spesimennya apa ya, spesimennya serum atau apa sel darah, karena dia bisa saja positif tanpa reaktivasi karena CMV kan ada di berbagai sel ya, itu. Jadi mungkin kita harus lihat lagi ya seperti apa, apakah digunakan secara kuantitatif CMV DNA-nya atau bagaimana gitu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya untuk Dr. Vera Ibrahim, PhD spesialis mikrobiologi klinik konsultan. Nah, betul sekali, Dok, untuk CMV DNA. Nah, pada penelitian ini
yang dilihat adalah CMV DNA dari Bavikot. Ini kami tidak memeriksa pada plasma, namun kami memeriksa pada Bavikot pasien HIV, kemudian melihat viral load CMV pada pasien tersebut. Nah, saat kami melihat korelasi antara CMV DNA dengan antibodi terdapat korelasi positif. Nah, sehingga berdasarkan penelitian kami, CMV DNA ini dapat digunakan untuk menjadi indikator adanya infeksi CMV, meskipun tidak ada di periferal, mungkin ada di bagian lain di suatu tempat pada tubuh pasien. Nah, kebetulan dapat teridentifikasi melalui Bavikot yang dikoleksi. Seperti itu, Dok. Terima kasih. Terima kasih, Saudara Ibnu. Demikian, Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih, Dr. Vera. Berikutnya saya persilakan kepada Dr. Evi Yuniastuti, saya penyakit dalam konsultan alergi imunologi, untuk mengajukan pertanyaan dan sanggahnya. Silakan, Dr. Evi. Terima kasih, promotor. Pertama-tama, selamat kepada Dr. Ibnu sudah menyelesaikan penelitian dan maju sampai tahap ini. Penelitian ini sangat baik dan lengkap. Jadi kelihatannya Ibnu bisa menyatukan gitu ya, yang data-data yang sudah ada selama ini dengan baik sehingga menjadi satu rangkaian yang lebih jelas. Saya ada beberapa pertanyaan. Pertama, tadi Ibnu sempat menyebutkan dalam tesisnya ini ada NKG2C. Tampaknya bisa menjadi marker yang baik untuk untuk bisa dipakai selanjutnya. Mungkin bisa dijelaskan ini pemeriksaan apa dan apakah memang nanti possible untuk dilakukan dan digunakan sehari-hari. Kemudian yang kedua, disebutkan bahwa ini apa ya? Kita antiretroviral tentu walaupun sudah bisa menurunkan viral load, sudah membuat virus tidak terdeteksi, tapi masih terjadi peningkatan immune activation, salah satunya yang disebabkan oleh CMV. Jadi di dalam suggestion Ibnu menyebutkan bahwa terapi seharusnya bisa memaintain immune balance dan mengontrol persistent immune activation yang mungkin disebabkan oleh CMV. Dan kita mengkhawatirkan memang ke depannya pasien-pasien yang sudah tersupresi imunnya, CD4 yang mungkin sudah meningkat, tadi akan timbul infeksi, penyakit-penyakit infeksi seperti tadi sudah disebutkan kardiovaskuler dan gangguan neurokognitif. Salah satu yang kami juga yang mungkin kalau sudah tidak AIDS namanya kanker non-AIDS defining illness. Nah, apakah penelitiannya Dr. Ibnu ini juga sebenarnya mungkin bisa diaplikasikan untuk dikaitkan gamma delta T-cell proporsi ini dengan kejadian keganasan pada HIV, lalu kemudian apa sebenarnya yang bisa dianjurkan untuk bisa dilakukan selain memberikan terapi antiretroviral yang mungkin bisa membantu mengurangi kadar CMV DNA, karena terapi CMV sendiri sebenarnya tidak murah dan tidak bisa diakses oleh banyak orang. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Dr. Evi Yuniastuti, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi. Perkenalkan, saya menjawab pertanyaan dokter sebagai berikut. Yang pertama, untuk marka NKG2C pada sel NK maupun sel T gamma delta. Benar sekali bahwa marka NKG2C cukup penting sebagai indikator infeksi sitomegalovirus. Namun, NKG2C ini dapat digunakan sebagai marka infeksi CMV pada T
tingkat beban infeksi CMV yang rendah menuju sedang. Yang kami hadapi di Jakarta, sebagian besar pasien HIV memiliki beban infeksi CMV dari sedang ke tinggi, sehingga hampir semua pasien HIV dan juga kontrol sehat menunjukkan ekspresi sel NKG2C yang tidak terlalu berbeda secara signifikan. Nah, sehingga penggunaan NKG2C ini perlu dilihat dari yang pertama dari tempat atau geografis pasien tersebut. Nah, jika misalnya ada di Asia atau Afrika, kemungkinan NKG2C ini tidak dapat digunakan dengan optimal. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2 tentang terapi antiretroviral yang dapat menurunkan viral load sampai tidak terdeteksi, namun imun aktivasi tetap terjadi. Nah, saya sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Nah, memang betul terapi selanjutnya untuk pasien HIV untuk dapat meningkatkan taraf hidup dan lifespan pasien tersebut adalah dengan terapi yang dapat menjaga keseimbangan imunitas. Mungkin kita bisa memulai dengan mengontrol infeksi CMV terlebih dahulu. Saat ini terapi antiviral CMV sudah ada, namun betul terapi tersebut cukup mahal. Nah, sebenarnya saat ini ada teknologi vaksin mRNA yang sebenarnya sedang dikembangkan untuk vaksin sitomegalovirus ini. Nah, Moderna saat ini sedang mengembangkan vaksin mRNA untuk sitomegalovirus dan sedang dalam tahap clinical trial. Jika vaksin mRNA ini bisa berhasil seperti fungsinya dalam mengontrol virus SARS-CoV-2, maka saya rasa ini akan menjadi alternatif yang aman, efisien, dan murah bagi pasien HIV, sehingga beban infeksi koinfeksi sitomegalovirus dapat ditekan. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Silakan Dr. Evi, apakah ada pertanyaan lagi? Oke. Yang tadi saya tanyakan juga adalah apakah proporsi gamma delta negatif T-cell yang lebih tinggi ini, kan tadi Dokter Ibnu berusaha mengaitkan dengan kejadian kardiovaskuler dengan CMT dan neurokognitif. Kira-kira apakah sudah baca ini juga akan mempengaruhi kejadian kanker yang juga kita khawatirkan akan muncul pada pasien HIV. Apakah ini juga sel imun yang penting yang perlu kita perhatikan kemudian? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang terhormat Dr. Evi Yunihastuti, spesialis penyakit dalam konsultan alergi imunologi. Untuk proporsi V delta 2 negatif dan V delta 2 positif, nah, ketidakseimbangan proporsi ini memiliki konsekuensi meningkatnya imun aktivasi dan inflamasi kronis pada pasien HIV. Jika inflamasi kronis ini berpotensi untuk menginduksi keganasan pada pasien HIV, tentu saja keduanya dapat berkontribusi. Hal ini hampir sama dengan analogi bahwa CD4 dan CD8, rasio CD4 dan CD8 pada pasien HIV juga tidak seimbang, di mana meskipun CD4 naik, namun jumlah sel T CD8 hampir naik 2 kali lipat, sehingga rasio CD4 dan CD8 menjadi tidak seimbang. Demikian jawaban dari saya, Dok. Terima kasih. Terima kasih. Sudah cukup, Prof. Ya, terima kasih Dr. Evi. Berikutnya saya persilakan kepada Dr. Andes Heri Wibowo, MBiomed, untuk mengajukan pertanyaan yang singkat. Silakan Pak Heri. Baik, maaf ya. Sudah terdengar ya, Prof? Ya. Iya, jelas Pak Heri. Baik.
Terima kasih kepada Prof. Ari sebagai pimpinan sidang pada sidang terbuka Saudara Ibnu. Apresiasi yang tinggi terhadap hasil-hasil penelitian Saudara Ibnu ya, yang kemudian menjadi update terkait perkembangan dari riset-riset imunologi, ya, khususnya pada riset imunitas seluler. Ya. Pertama-tama yang saya akan tanyakan adalah temuan menarik ya, ketika pemberian antiretroviral yang diberikan kemudian faktanya menunjukkan CD4 yang meningkat, gitu ya. Kemudian tadi dihubungkan dengan jawaban Ibnu atas pertanyaan Dr. Evi bahwa rasio CD4 dan rasio CD4 dan CD8 pada HIV yang kemudian menjadi tidak seimbang, ya. Seharusnya kalau kita melihat peran dari CD8, ya, kemudian kan itu untuk bertanggung jawab atas infeksi intraseluler, baik viral maupun bakteri. Tetapi faktanya, ya, pemberian antiretroviral itu tidak mengubah load CMV, gitu ya. Nah, yang menjadi menarik, mengapa CD8 itu menjadi tidak teraktivasi ketika ada intraseluler patogen, ketika CD4-nya juga meningkat atas pemberian dari antiretroviral. Ya. Kemudian saya coba menganalisa dari temuan ini, tampaknya bahwa di situ hasil penelitian Ibnu menunjukkan bahwa soluble reseptor dari interferon gamma itu tetap persisten, artinya tidak berubah akibat adanya intervensi itu. Ya. Kemudian saya mencoba menghubungkan beberapa penelitian yang telah dilakukan. Menaiknya interferon gamma pada pemberian antiretroviral sebenarnya meningkatkan killing mekanisme baik itu innate maupun adaptive response, gitu ya. Nah, tetapi penelitian ini saya lakukan secara in vitro, artinya ya, saya melakukan in vitro dengan mencuci sel-sel dari plasmanya, yang saya membayangkan bahwa ini tindakan secara tidak sengaja membuang soluble reseptor dari interferon gamma. Ya. Hasilnya, kemampuan killing makrofag ya, pada CD4 yang meningkat, diikuti dengan interferon gamma yang meningkat, killing terhadap Cryptococcus, ya, waktu itu Streptococcus, itu menjadi meningkat. Gitu. Nah, terkait dengan eksplorasi penelitian dari kandidat dokter nih, Saudara Ibnu, ya, yang ingin saya tanyakan, apakah sebenarnya ya keberadaan soluble interferon gamma ini ya akan menghambat kemampuan killing activity terhadap CMV, ya, akibat karena blocking interferon gamma, ya, dan kemudian ditunjukkan juga dengan meningkatnya fungsi-fungsi dari NK sel maupun CD8 maupun gamma delta sel yang kemudian menunjukkan aksesori-aksesori yang menua, gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan, Saudara Ibnu? Ya. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Dr. Andes Heri Wibowo, MBiomed. Perkenankan saya menjawab pertanyaan sebagai berikut. Untuk pertanyaan yang pertama mengenai CD8, CD4 dan CD8 dan peran CD8 sebagai sel T yang mengontrol infeksi intraseluler. Kemudian juga peran dari interferon gamma. Nah, di mana pada pasien HIV interferon gamma mengalami peningkatan, dan kemudian untuk soluble interferon gamma yang juga meningkat. Apakah soluble interferon ini menghambat peran dari interferon? Nah, berdasarkan studi yang kami lakukan, kebetulan kami juga melakukan stimulasi sel natural killer terhadap sel yang telah terhadap antibodi pasien yang positif terhadap sitomegalovirus, kemudian dibandingkan dengan kontrol positif anti CD16
pasien HIV menunjukkan respon yang cukup bagus. Nah, sel pada pasien HIV menunjukkan ekspresi interferon gamma pada saat distimulasi dengan CD16, namun tidak menunjukkan respon yang sepadan saat distimulasi dengan antibodi yang spesifik untuk sitomegalovirus. Nah, kemungkinan dari penelitian yang telah kami lakukan, keberadaan soluble interferon pada penelitian ini kemungkinan yang pertama dapat dikarenakan karena infeksi virus yang persisten, baik itu dari sitomegalovirus. Yang kedua, mungkin infeksi HIV, meskipun secara viral load tidak terdeteksi, namun infeksi HIV di bawah 50 kopi kemungkinan masih tetap ada di sirkulasi. Nah, kemungkinan ini disebabkan adanya infeksi persisten ataupun dari koinfeksi virus lain yang memerlukan interferon gamma. Nah, demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Boleh masih tanya lagi, Prof? Iya, silakan Pak Heri. Baik, ya. Terkait jawaban saudara, yang ingin saya tanyakan, apakah sebenarnya saudari Ibnu juga mengukur kompetensi sel-sel ini pasca antiretroviral terhadap produksi interferon gamma? Satu itu. Ya. Kemudian bagaimana menurut Anda sebenarnya ketika reseptor ini tetap berada di situ, gitu ya, tetap berada pada plasma, ya, sehingga reduksi viral load dari HIV itu benar-benar semata-mata karena chemical treatment, karena obat-obat antiretroviral, tetapi tidak ditunjukkan dengan menaikkan aktivitas dari imun sistem, walaupun CD4-nya meningkat, ya. CD4 meningkat akibat memang kita tekan secara chemical, sehingga virusnya mati dan CD4-nya kemudian survive. Tetapi ketika CD4 ini kemudian potensial source untuk interferon gamma, ya, yang kemudian sebenarnya efeknya multi efek dari interferon gamma itu gagal ketika reseptor interferon gamma itu meningkat pada plasma, ini menjadi kendala, ya. Jadi apakah kemungkinan kegagalan dari killing CMV, ya, pada kasus ini itu memang karena bisa dihubungkan dengan meningkatnya keberadaan soluble interferon gamma ini yang persisten, gitu ya, yang tidak berubah, ya. Menurut Pak ini gimana? Terima kasih atas pertanyaannya, Pak, dari Dr. Heri Wibowo. Nah, saya rasa kemungkinan tersebut juga dapat terjadi, mengingat bahwa jika kami melihat level dari soluble interferon mulai dari sebelum terapi hingga 12 bulan pasca terapi, jumlah soluble interferon ini relatif stabil dan tinggi, dan lebih tinggi dari kontrol sehat. Kemungkinan hal tersebut dapat terjadi dalam menghambat reaksi interferon terhadap infeksi CMV maupun infeksi HIV. Demikian Pak Heri, jawaban dari saya. Yang terhambat adalah aktivitas selnya, ya Pak Ibnu, ya, bukan langsung. Jadi sel-sel yang bertanggung jawab atas proteksi HIV maupun CMV jadi terhambat, gitu ya. Ya, betul Pak. Jadi aktivitas sel-sel menjadi dapat terhambat. Baik, cukup Prof. Terima kasih Prof. Ya. Okay, terima kasih Pak Heri. So next question from our external examiner from Curtin University. First, I'd like to Professor Dedre Kum, PhD. Please ask question to Ibnu. Time is yours. And also, I hope so that please ask him in English, and also Ibnu will answer your question in English as well. Okay, please, Professor Kum, time is yours. The inflammation activation that you are seeing associated with CMV infection, and particularly I
am interested in the cardiovascular disease links that you have seen. I am wondering, given the high level of CMV infections in the general community within Jakarta, whether this has any bearing on the high levels of morbidity that can be associated with COVID-19 disease. I'm wondering if this learned from your study of CMV and HIV infections, whether this will also apply to different types of virus. Okay, Nuke, Yeah. you want to try to answer the question, please? Yes. Thank you, Yes, Prof. please. Yes. Thank you, Prof. Deirdre Elkom, PhD, for the questions. I will try to answer. Thank you for the question. The question is about there is a correlation between CMV reactive antibody and then the risk of cardiovascular in HIV patients. And then what about correlation between CMV antibodies with the SARS, with the high SARS-CoV-2 mortality that found in Jakarta? Please, it is the correct questions, Prof. Yes, that is correct. Yeah. Okay, right. Okay. Thank you. Thank you, Prof. Deirdre. I will try to answer your questions. So, in Jakarta, based on our study starting from 2013, it is very hard to get CMV seronegative. So, in general, Jakarta population has quite high CMV reactive antibody. The CMV co-infections can not only co-infect with HIV, but also it can also co-infect with other viral infection, for example, SARS-CoV-2. So I also agree with your interesting question about if there is any correlation between CMV reactive antibody and then with SARS high mortality in SARS-CoV-2 infection. It is interesting study to perform, I think, because CMV antibody can cross reactive, and also when the immune system is disturbed. For example, in SARS-CoV-2 patients, they also experience CD4 and CD8 imbalance. So in SARS-CoV-2 patients with very high with worse symptoms and need the ventilators, their CD8 is very high. It means that there is on an inflammatory viral inflammatory state for a short-term period, but it can be lethal. And in that period, CMV may can take advantage and make the symptoms worse and can make the symptoms more worsen. I think that's my answer. Thank you. Thank you for your answer. It is a very good response to my question, and I agree it would be a really interesting study to undertake. Okay, thank you, Professor Kum. So, do you have any question? There's only one question. I'm also interested in the link between CMV and the cardiovascular disease that you report in your study. I'm wondering if you can tell us a little bit more about that. In particular, I'm thinking about the inflammation response. Okay, thank you. So maybe Thank you. Yeah, thank you for the question, Prof. Deirdre, about the risk of
the question is about the risk of cardiovascular and the inflammations in HIV patients. It is the correct answer, a correct question. Yes, that is correct. Yes, in HIV patients, why the cardiovascular risk is increased? Because in our HIV patients, they have experienced chronic inflammation. The first candidate for the source of this chronic inflammation is cytomegalovirus, because we found the high CMV levels, and it also linked with the CIMT level, both right and left in this study, and also study from another region. For example, in very old elderly people in Europe, there is a link between CMV reactive antibody and the increased mortality and morbidity in healthy elderly people. And in HIV, in general, HIV patient has immunoaging. So because in HIV patient has immunoaging, so the effect of the CMV co-infection is faster than general populations. I think that factor might explain why HIV patients have high risk of cardiovascular disease. Thank you. Thank you. Do you think the CMV could be infecting endothelial cells in some of these HIV patients? Yeah, thank you for the questions. But can you repeat the questions, because I cannot hear more clearly? Do you think the CMV could be infecting endothelial cells in some of these HIV patients? So, I apologize. I cannot hear your question clearly, Prof. Yeah. Yeah, would you like to repeat your question, Professor Kum? Sorry about that, because I cannot hear your voice clearly. Let me have another try. I am asking whether CMV is infecting endothelial cells in your patient cohort with HIV. So the question is whether CMV can co-infected with HIV, Prof. Oh yes, there is a chatbot in here. The question is about the endothelial cells that infected with CMV. And can CMV infecting endothelial cells? Yes. So I will try to answer. Yes, actually, CMV can infect quite wide area of cells. It's from endothelial cells, and then fibroblasts. They can infect and several another cells. And of course, CMV can infect the endothelial cells. And because it is the herpes virus characteristic is it can activate when our immune system is going down. And it's that happen in HIV patients. So it's like on-off infection. So CMV is actively doing reinfection
and then when immune system responds, they will switch off, and then they will on again, and it happened many times. So if these conditions infect endothelial cells, it can cause the thickening of endothelial cells because of immune response. I think that's the pathological mechanism that might mediate the CMV infection and also the increase the risk of cardiovascular disease. Thank you, Prof. Thank you very much. Okay, thank you, Professor Kum. Next, the question from your co-promoter, also from Curtin University, Professor Patricia Price. Please, time is yours, Professor Price, to ask your question, please. Okay, can you hear me? Yes, yes, I can hear you. Okay, my question really comes back to the assessment that we're including cardiovascular disease. Can you tell us a little bit about the ways that we can predict cardiovascular disease ahead of somebody actually becoming ill? Which ways have you used and which ways would be good to use? And tell me a little about what they are representing. Thank you for the question, Prof. Tricia. But I cannot hear clearly in the middle, the question in the middle of your statement. Can you repeat the question, please? I was asking about the ways that you can measure cardiovascular disease in its early stages. Measure cardiovascular disease based on the ages? In the early stages of disease. Oh, yes. Yeah. Okay. Okay, thank you for the questions. So, to measure the cardiovascular disease in the early stages, for example, that we do in our study, we have collaborated with cardiologist, Dr. Ika, to measure the cardiovascular disease in the early stage. There is a measurement called the carotid intima media thickness measurements that using ultrasonograph. So it measure the external, the most exposed artery in the neck, left and the right, and it measure with the ultrasonograph with by the experienced cardiologist. So based on this measurement, we can measure the changes of the carotid intima media thickness in patients. Another measurement can be done, for example, using FMD or flow-mediated dilatations, and also measure the ejection fraction ratio. I think that's all can be used to measure the risk of cardiovascular disease at the early stage, with the note that it should be doing not only one time, it could be did in 2 times or several times in cohort to see the changes. I think that's my answer, Prof. Thank you. That's good. Do you have any question, Professor Price? No further questions. Okay. Okay, thank you. Ya, terakhir ini last but not least, Dr. Budiman Bella dari Microbiologi Klinik, konsultan untuk menyampaikan pertanyaan dan sanggahan. Silakan Dr. Budiman Bella. Terima kasih Prof. Ari Karyal. Saudara Ibnu, pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat kepada saudara
sudah menyelesaikan disertasi yang sangat baik sekali dan sampai kepada tahap yang sangat membanggakan dengan banyak sekali komentar yang kami dengar mengenai hal baik yang saudara sudah lakukan sehubungan dengan pekerjaan Anda, penelitian Anda ini. Dan kemudian saya juga ingin menyampaikan selamat kepada ayah dan ibu dari saudara Ibnu, demikian juga istri dan putra dari saudara Ibnu. Pertanyaan saya kepada saudara Ibnu adalah terkait dengan hasil penelitian Anda yang memperlihatkan bagaimana terjadinya koinfeksi CMV dan HIV ini terlihat memberikan banyak permasalahan. Pertanyaan saya adalah, menurut Anda, sebaiknya terapi ARV itu diberikan kapan sehubungan dengan temuan-temuan Anda? Kalau kita lihat, Anda menyampaikan bahwa pasien-pasien yang Anda teliti, atau mohon maaf, orang dengan HIV/AIDS yang Anda teliti ini, kalau tidak salah, CD4-nya sebagian besar kurang dari, malah disyaratkan harus kurang dari 200, begitu ya. Dan inilah yang terjadi di masa lalu. Namun kita di Indonesia akan kemungkinan besar akan bergeser ke satu cara pengobatan yang berbeda dengan ARV. Nah, bagaimana pandangan Anda mengenai hal ini, begitu ya? Apa yang terjadi di masa lalu di mana kita menunggu sampai CD4 turun 200, di bawah 200, lalu kemudian turun di bawah 300, dan sekarang kita mungkin akan lebih cepat lagi, begitu ketemu kita langsung melakukan pengobatan. Dan juga terkait dengan kira-kira mohon dikaitkan dengan apa yang terjadi dengan infeksi CMV pada populasi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Dr. Budiman Bella, spesialis mikrobiologi klinik konsultan. Perkenankan saya menjawab pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan pertama adalah tentang bagaimana sebaiknya terapi antiretroviral diberikan. Apakah perlu menunggu jumlah tertentu atau tidak? Nah, sebenarnya terapi antiretroviral sebaiknya diberikan secepatnya setelah pasien tersebut terindikasi positif HIV. Hal tersebut bermanfaat untuk mempertahankan CD4 nadir atau CD4 sebelum pasien tersebut memulai terapi antiretroviral agar tidak terlalu rendah. Jika tingkat CD4 pasien tersebut terlalu rendah, maka infeksi oportunistik yang lain dapat timbul. Selain sitomegalovirus tentunya ada juga misalnya TB dan infeksi oportunistik lain. Sehingga pemberian terapi antiretroviral secepatnya tanpa mempertimbangkan harus memiliki CD4 minimal tertentu akan sangat bermanfaat untuk pasien HIV. Nah, dengan pemberian terapi antiretroviral yang secepat mungkin, tentu saja akan kemungkinan akan bermanfaat bagi pasien HIV. Seperti saat ini, obat antiretroviral kualitasnya sudah jauh lebih baik dibandingkan masa lalu. Sebagai contoh, saat ini bahkan tidak ditemukan, kami tidak menemukan retinitis pada 82 pasien HIV yang diteliti hampir selama 5 tahun. Nah, mungkin ini menunjukkan adanya perbaikan fungsi imunitas. Nah, meskipun kembali bahwa setelah terapi antiretroviral ini membaik, maka diperlukan terapi lain untuk menjaga keseimbangan sistem imun, seperti itu. Nah, hal ini juga terkait dengan infeksi sitomegalovirus. Nah, infeksi sitomegalovirus kemungkinan masih tetap ada. Namun beban infeksi CMV pada pasien HIV yang mendapatkan terapi antiretroviral
secepatnya, tentu tidak akan terlalu berat jika dibandingkan dengan pada pasien HIV dengan CD4 di bawah 200. Demikian jawaban dari saya, Dok. Atas pertanyaannya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Saudara Ibnu. Bagaimana pandangan Anda mengenai kualitas hidup daripada orang yang cepat diberikan antiretrovirus, begitu teridentifikasi langsung diberikan terapi, dibandingkan dengan orang-orang yang diberikan terapinya setelah respon imunnya atau CD4-nya relatif sudah turun, namun kemudian dia responsif terhadap terapi juga akhirnya. Dikaitkan dengan hasil temuan Anda mengenai dampak daripada aktivasi CMV pada infeksi HIV. Begitu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya, Dok. Akan coba saya jawab. Nah, bagaimana perbandingan antara kualitas hidup pasien HIV yang mendapatkan terapi antiretroviral langsung dibandingkan dengan pasien HIV yang mengalami penundaan dalam mendapatkan terapi antiretroviral. Nah, tentu saja ini akan sangat berbeda. Untuk pasien HIV dengan penundaan terapi, kemungkinan akan muncul infeksi oportunistik yang cukup mengganggu. Nah, contohnya jika pasien ini mengalami infeksi CMV berat pada awal terapi pada awal sebelum terapi, maka resiko kardiovaskularnya akan semakin meningkat dibandingkan dengan pasien yang mendapatkan terapi antiretroviral lebih cepat pada saat CD4-nya belum mencapai cut-off. Seperti itu, Dok. Nah, kemudian salah satu dampak jika pasien HIV tersebut CD4-nya terlalu rendah pada saat sistem imun kembali dan di situ terdapat infeksi oportunistik, maka dapat terjadi immune reconstitution syndrome yang itu juga dapat membahayakan pasien tersebut. Demikian jawaban dari saya, Dok. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih, Saudara Ibnu. Terima kasih, Bapak Pimpinan Sidang. Ujian selesai. Ya, terima kasih Dr. Budiman Bella, dan juga terima kasih untuk Saudara Ibnu yang telah menjawab pertanyaan dari seluruh para penguji. Baiklah Bapak Ibu sekalian, ujian berakhir. Kini izinkanlah kami mengadakan sidang tertutup untuk memberikan penilaian dan sidang ditunda beberapa saat. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia meninggalkan ruang sidang. Hadirin undangan yang terhormat, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia akan diskors untuk beberapa saat. Dimohon agar dapat menunggu. Terima kasih. Hadirin undangan yang terhormat, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia segera dilanjutkan. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Ketua sidang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia dibuka kembali. Calon doktor Saudara Ibnu Agus Arianto, Sarjana Sains M.Biomed, kami telah mempelajari disertasi serta memperhatikan pembelaan saudara atas pertanyaan dan sanggahan dari para penguji. Promotor yang diketuai oleh Profesor Dr. Amin Subandrio, PhD, spesialis mikrobiologi klinik konsultan, telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan studi dan ketua program studi telah melaporkan hasil ujian kualifikasi, usulan penelitian, seminar, dan ujian pra-promosi. Berdasarkan semua itu, tim penguji memutuskan untuk mengangkat Ibnu Agus Arianto, Sarjana Sains M.Biomed, menjadi doktor dalam program studi
Ilmu Biomedik dengan yudisium cum laude IPK 3,97. Saya persilakan promotor Profesor Dr. Amin Subandrio PhD, spesialis mikrobioklinik konsultan untuk menyampaikan sambutannya. Silakan Prof. Amin. Terima kasih Prof. Ari sebagai Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya banggakan, Saudara Ibnu Agus Arianto, sekarang sudah tambah gelarnya menjadi doktor, ya, atas nama promotor, kopromotor, dan semua penguji dan juga penyelenggara program doktor di FKUI. Saya menyampaikan selamat kepada saudara atas keberhasilan melewati berbagai hambatan, rintangan, dan juga tantangan selama hampir 8 semester, sebetulnya sih 7 semester ya. Dan Anda sudah menunjukkan upaya, komitmen, dan juga kesungguhan yang besar, dan ini membuahkan hasil yang sangat baik. Anda bisa mencapai gelar akademik tertinggi, yaitu doktor dengan predikat cum laude, yang artinya adalah lulus dengan kehormatan. Jadi tidak hanya sangat memuaskan, tapi lulus dengan kehormatan. Nah, tentunya ini akan merupakan satu puncak dari upaya Anda selama ini, tetapi juga harus dianggap sebagai langkah awal dalam meniti kehidupan akademik selanjutnya. Karena yang lebih penting adalah apa yang saudara lakukan setelah menjadi doktor. Saya yakin apa yang sudah Anda capai ini akan memberikan manfaat yang sangat besar, tidak hanya bagi saudara sendiri, tapi juga bagi orang-orang lain, masyarakat sekeliling Anda, dan juga bagi bangsa dan negara. Saya juga mengucapkan selamat kepada istri dan anak dari Ibnu, dan juga kepada kedua orang tuanya yang hadir di sini. Ini saya kira merupakan satu kebanggaan yang luar biasa baik keluarga, ya, istri, anak, dan juga kedua orang tuanya. Akhir kata, saya ingin menyampaikan bahwa dengan gelar akademik tertinggi ini, saya menyarankan Ibnu untuk menjadi menara air, di mana Anda mengalirkan ilmu-ilmu yang Anda miliki, pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya, Anda alirkan kepada junior-junior Anda, ya, sehingga akan lebih banyak lagi para ilmuwan Indonesia yang bisa mencapai gelar akademik seperti yang sudah Anda capai saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ari. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Amin atas sambutannya sebagai promotor. Pertama-tama tentu saya juga atas nama pimpinan sidang dan juga pimpinan Fakultas Kedokteran Indonesia ingin mengucapkan selamat kepada Dr. Ibnu Agus Arianto, Sarjana Sains and Biomed, atas prestasinya yang luar biasa. Hari ini Anda berhasil lulus sebagai doktor ilmu biomedik FKUI, dan dengan prestasi yang luar biasa. Tadi Anda mencapai nilai cum laude, nilai maksimal, dengan GPA juga luar biasa 3,97. Jadi ini tentu menjadi kebanggaan bukan saja buat Anda dan keluarga, tapi juga menjadi kebanggaan buat kami, khususnya Prodi Ilmu Biomedik, atas keberhasilan ini. Kemudian pada kesempatan ini juga saya ingin tentu berharap tadi seperti yang juga Prof. Amin sampaikan, bahwa ini adalah awal ya dari Anda untuk terus melakukan riset-riset, studi-studi, dan insya Allah kalau Anda terus berharap Anda bisa bergabung terus dengan kami
Dan saya tahu memang Anda memulai sebagai seorang asisten peneliti di Pusat Riset Virologi dan Kanker Patobiologi Universitas Indonesia. Kemudian ya memulai riset ini, ya kebetulan memang proyek ini adalah proyek collaboration between University of Indonesia and also Curtin University with the supervisor of Professor Patricia Price. The names of the research is Jakarta CMV Cardiovascular Antiretroviral Neurology, Dentistry, and Ophthalmology. Yang disingkat Kendo Study. Jadi saya rasa ini adalah suatu riset yang luar biasa. Riset kohort 5 tahun sudah menghasilkan berbagai macam publikasi internasional dan juga beberapa doktor dari FKUI. Terima kasih, baik itu clinician maupun saintis, basic scientist di dalam melakukan riset ini. Dan ini tentu berharap ini menjadi inspirasi ya buat staf-staf di FKUI itu juga bisa melakukan terobosan-terobosan dan juga melakukan kolaborasi-kolaborasi jangka panjang seperti ini sehingga bisa menghasilkan riset yang berkualitas dan juga bermanfaat tentunya bukan saja untuk Indonesia tapi juga untuk dunia karena tadi menghasilkan berbagai macam riset-riset internasional. Dan dan kemudian kalau kita lihat dari judulnya sendiri ya tentu ini suatu hal yang memang luar biasa dan ini tentu akan bermanfaat sekali untuk pasien-pasien HIV yang untuk memulai terapi ya. Tadi juga disebutkan oleh Dr. Ibnu bahwa saat ini memang antiretroviral yang tersedia sudah semakin baik ya, efek sampingnya juga semakin minimal dan sekali lagi tentu kita berharap bahwa in the future ada terapi definitif ya, walaupun kita tahu terapi ini sudah ditemukan tapi kalau tidak benar-benar terapi yang benar-benar merilis HIV virus di dalam tubuh pasien-pasien AIDS kita. Dan ya secara khusus tentu pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih pertama tentu kepada Ketua Program Studi Profesor Asmarina dan juga Sekretaris Dr. Ani ya, kemudian juga kepada promotor Prof. Amin Subandrio PhD dan juga kepada co-promotor Dr. Budiman Bella and also for our co-promoter Profesor Patricia Price. Thank you very much for being one of our co-promoters. And also I would like to deliver my sincerest gratitude to Professor Patricia that has given her time to be with us virtually this morning. Hope so. We cannot wait to see you in person after COVID-19 pandemic. Also, I invite you to come to Jakarta again. And also for our examiner, Professor Deidre Combe, again, thank you for being one of our examiner. And also, I would like to my sincere gratitude to you, and has given her time to be with us virtually this morning as well. Also, we cannot wait to see you in person after COVID-19 pandemic to come to Jakarta. And also for other examiner, Dr. Heri Prabowo and also Dr. Vera Ibrahim, Dr. Budiman Bella, dan juga teman-teman sekalian semua yang sudah hadir pada kesempatan ini. Dan kepada keluarga, ini saya juga mengucapkan terima kasih pertama kepada istri tercinta Ibu Mbak Ana lah kalau masih muda soalnya, Mbak Ana Johara, sarjana Sains, Master of Science. Terima kasih atas dukungannya luar biasa terhadap suami tercinta, dan kami berharap terus dukungannya untuk Dr. Ibnu bisa terus berkarir menjadi seorang saintis dan juga berharap tentu bisa menjadi seorang academician in the future. Dan tentu kepada Ananda tercinta Farid Muhammad Arianto dan kepada orang tua dan mertua di sini sebutkan Bapak Haji Maryadi SKM MMR, Ibu Bodro Purnawati Sarjana Teknik, kemudian juga Dr. Haji Jasadi MPD dan juga Profesor Dr. Haja Nur Ubiati MPD atas dukungannya terhadap doktor kita, Dr. Ibnu Agus Arianto. Dan baiklah Bapak Ibu sekalian, seperti biasa saya juga sudah menyiapkan pantun
tapi mohon maaf ini pantunnya dalam bahasa Indonesia, jadi mungkin Patricia dan Detri tidak ngerti gitu ya, mohon maaf. So sorry, I will give pantun but in bahasa, not in English. Maybe in the future I will translate in English. Sorry about that. Jalan-jalan ke kota Jakarta, jangan lupa beli gudeg dan lumpia. Selamat Dr. Ibnu Agus Arianto, lulusan Gajah Mada S1-nya, melalui riset HIV-nya namanya semakin ternama. Begitu ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dengan demikian ujian promosi doktor telah selesai dan sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.